Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amrid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Malam ini kita melanjutkan pelajaran akidah dan kita berada di dalam kitab paling tipis dari kitab akidah, yaitu salah satu usul, 3 dasar utama. Yang 3 dasar utama ini sangat penting bagi kita, sangat erat kaitannya dengan nasib diri kita di dunia, lebih-lebih di akhirat. Karena 3 dasar ini yang nanti akan ditanyakan oleh malaikat mungkar nakir ketika kita berpindah dari alam dunia masuk alam akhirat. Seseorang bisa menjawab 3 pertanyaan malaikat mungkar nakir tersebut tergantung dari bagaimana pelaksanaan 3 perkara tersebut di dunia ini. Perkara pertama atau dasar yang pertama adalah masalah akidah, masalah keimanan, masalah tauhid. Sehingga itu yang ditanya pertama oleh malaikat mungkar nakir, man rabbuka. Orang yang lemah akidahnya, lemah keimanannya, sangat rawan, sangat dikhawatirkan tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir itu. Pertanyaan kedua, wa ma dinuka, apa agamamu? Kalau kita tidak mengerti agama Allah, maka pasti manusia hidupnya bukan di atas bimbingan agama Allah, berarti hidupnya di bawah bimbingan nafsunya. Dan itu sangat berbahaya dan sangat rawan untuk bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir, yaitu madinuka, apa agamamu? Yang ketiga, pertanyaan mungkar nakir adalah waman nabiyuka, siapa nabimu? Ini juga menuntut kita untuk mempelajari sirah, mempelajari sejarah. Dan isi Al-Quran itu 3, akidah atau keimanan. Yang kedua, hukum, ada halal haram, ada perintah larangan, dan ada sirah sejarah. Maka perkara 3 dasar ini sangat fundamental untuk kita pelajari. Yang pertama, pertanyaan pertama, man rabbuka, siapa Rabbmu, sudah kita bahas. Dan yang kedua sudah berjalan pembahasannya, yaitu wama dinuka, apa agamamu? Agama itu ada 3 rukun, ad-din itu ada 3 rukunnya, yaitu al-Islam, iman, dan ihsan. Nah, kemudian rukun Islam itu sudah dibahas secara sempurna, 5 rukun. Demikian juga rukun iman. Dan saat ini kita sudah sampai kepada pembahasan rukun iman. Dan kita berada di akhir pembahasan rukun iman pertama, yaitu beriman kepada Allah. Dan ini memang dibahas secara rinci, secara tuntas, karena memang itu adanya agama Allah itu. Itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada umatnya.
Dan itu merupakan thariqah, itu merupakan penyambung kita kepada Allah, jalan keselamatan kita. Beriman kepada Allah mencakup 4 perkara. Yang pertama, beriman kepada wujudnya Allah, bahwa Allah itu wujud, ada. Yang kedua, beriman kepada rububiyah Allah, yaitu meyakini bahwa hanya Allah pencipta, hanya Allah yang mewujudkan, dari tidak ada menjadi ada, sesuai dengan takdirnya, sesuai dengan kehendaknya, yang disebut dengan rububiyah atau tauhid rububiyah. Yang ketiga, beriman dengan uluhiyah Allah, yaitu meyakini bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi dan disembah oleh makhluk. Karena memang hanya Allah yang mencipta, yang mewujudkan, yang mencukupi, yang memelihara, yang memiliki. Nah, yang keempat, di dalam rukun iman kepada Allah, di dalam pembahasan atau cakupan iman kepada Allah adalah al-imanu bi asma'ihi, beriman dengan nama-nama Allah, wa sifatihi, dan beriman dengan sifat-sifat Allah. Kata beliau, ai isbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi fi kitabihi. Ini caranya di dalam beriman kepada Allah, di dalam beriman kepada nama dan sifat, adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan pada dirinya di dalam kitabnya, au sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau ditetapkan dalam sunnah Rasul, minal asma'i wa sifat, baik mengenai nama-nama Allah maupun sifat. Jadi ini keyakinan yang benar, keimanan yang benar, harus dari sana, dari sumber yang asli, Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kebanyakan manusia muslimin di dalam masalah beriman kepada nama dan sifat Allah, itu tidak dari sumber aslinya, malah dari filsafat, dari ahli kalam. Mereka menetapkan apa-apa yang tidak Allah tetapkan pada dirinya. Nah, maka itu adalah penyimpangan dan itu dosa besar. Nah, berbicara kepada Allah apa-apa yang tidak Allah tetapkan pada dirinya, namanya berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ini dosa paling besar dari dosa-dosa. Alalu ajhillah iki bihi min ghairi tahrifin. Di dalam beriman kepada nama dan sifat Allah, tadi pertama menetapkan apa yang Allah tetapkan pada dirinya oleh Allah sendiri maupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi tahrifin, tanpa ditahrif. Tahrif itu diselewengkan maknanya. Misalnya yadun, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Allah itu punya tangan. Maka kita harus menetapkan, ketika Allah menetapkan dirinya punya tangan, kita wajib meyakini bahwa Allah itu punya tangan, kanan dan kiri. Kalau diartikan kekuasaan, tangan itu diartikan kekuasaan, maka itu namanya tahrif, penyimpangan makna dari lafadznya. Wala ta'tilin, yang kedua tidak boleh ta'til. Ta'til itu menolak. Biasanya menyimpangkan itu, menyimpangkan makna itu setelah menolak. Ketika misalnya, masa Allah punya tangan, kan berarti sama dengan kita punya tangan. Tidak mungkinlah masa Allah itu sama dengan kita. Kata-kata tidak mungkin ini penolakan, yang disebut dengan ta'til. Nah, maka sebelum orang itu menyimpangkan, mengartikan kepada makna lain, dia menolak dulu. Yang benar ditolak, baru ditetapkan yang salah. Namanya tahrif. Jadi setiap tahrif itu
mentaktil dulu. Dan tidak semua orang yang mentaktil itu mentahrif. Misalnya menolak Allah itu punya tangan. Ya nolak saja itu namanya. Tidak diartikan bagaimana ayat itu yang mengatakan yadun Allah punya tangan. Tidak tahu saya. Misalnya. Nah. Wala takyifin yang ketiga tidak boleh takyif. Di dalam mengimani nama dan sifat Allah yang ketiga tidak boleh takyif. Takyif dari kata kaifa. Kaifa itu bagaimana. Tidak boleh membagaimanakan sifat Allah. Misalnya tadi Allah punya tangan. Bagaimana tangan Allah itu? Nah itu tidak boleh. Atau membeginikan. Tangan Allah itu begini-begini. Ada 5 jarinya. Terdiri dari ruas-ruas, ada jempolnya, ada dagingnya, ada tulangnya. Nah, itu namanya apa? Takyif. Boleh, tidak boleh, itu haram. Nah, wala tamsil yang keempat, tidak boleh tamsil, mempermisalkan tangan Allah seperti tangan terbaik, misalnya. Tangan Allah seperti tangannya malaikat, misalnya. Maka ini tamsil, nah ini juga haram, tidak boleh. Jadi apa? Tidak boleh 4 perkara ini. Di dalam apa? Menetapkan atau meyakini nama-nama dan sifat Allah. Qala Allah Ta'ala walillahi al-asma'ul husna. Allah itu mempunyai nama-nama yang baik. Setiap nama itu mempunyai bermakna sifat. Nah, dan sifat itu mesti ada konsekuensinya. Konsekuensi itu misalnya al-khaliqu. Al-khaliqu itu nama. Artinya apa? Pencipta. Nah, al-khaliqu punya nama yaitu pencipta yang maha mencipta dan mengandung sifat. Apa sifatnya? Al-khalqu, mencipta. Konsekuensinya apa? Adanya ciptaan. Nah, maka adanya ciptaan ini sebagai perwujudan dari apa? Al-asma'ul husna. Allah mencipta neraka. Nah, sebagai al-khaliq. Nah, maka untuk sampai konsekuensinya karena Allah menciptakan neraka dan Allah menciptakan penghuninya dari jin dan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan calon-calon penghuni neraka dan Allah juga menciptakan surga dan Allah menciptakan juga calon-calon penghuni surga. Itu juga sebagai pelaksanaan dari al-asma'ul husna. Jadi di alam ini, alam nyata ini semuanya itu juga bentuk bahasa kita implementasi atau pelaksanaan dari apa? Al-asma'ul husna. Maka kata Allah, fad'uhu biha. Maka serulah atau berdoalah dengannya. Berdoa itu ada 2. Pertama doa masalah, doa meminta. Masalah itu meminta. Misalnya kita minta rizki, maka panggil nama Allah Ar-Razzaq. Ya Razzaq, urzuqni. Ya Rahman, irhamni. Atau ya Rahman, irhamna. Kalau jamak, irhamna. Ya Ghafur, ighfirli. Ya Ghafur, ighfir lana. Dan seterusnya. Nah. Maka ketika kita berdoa tadi, kemudian kita melaksanakan setelah berdoa kepada Allah, Allahumma firli, Rabbi firli, Rabbi firli, ini pelaksanaan dari ayat ini, fad'u, ini perintah, berdoalah dengannya. Kemudian ketika kita menghindari dari dosa-dosa, nah, ketika kita menghindari dari dosa-dosa, maka itu pelaksanaan
Allah subhanahu wa ta'ala, pelaksanaan nama Allah dari Al-Ghafur. Allah itu maha pengampun. Nah, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Kata Allah, biarkan orang-orang yang menyimpangkan fi asma'ihi dalam nama-namanya. Allah diberi nama Bapa, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Itu bahasa apa kata Allah di sini yulhidun. Dari kata lahat itu artinya miring. Nah, kalau orang dikubur itu kuburannya dibuatkan lubang miring di arah kiblat. Yang miring itu namanya lahat. Jadi nanti jenazah dimasukkan ke liang lahat. Artinya apa miring? Nama Allah diberi nama Bapak atau diberi nama Uzza, Latta. Itu namanya yulhidun. Orang-orang yang menyelewengkan nama Allah, biarkan mereka. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan dibalas apa yang mereka kerjakan. Nah, wa qala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walahu al-mathalul a'la. Allah itu mempunyai permisalan yang tinggi. Permisalan tinggi misalnya Allah punya tangan, maka tidak ada yang lebih tinggi dari tangan Allah. Dalam segalanya tidak ada yang menyamai tangan Allah. Demikian juga seluruh nama-namanya maha sempurna. Allah maha melihat, tidak ada seperti melihatnya Allah. Yang tidak ada tersembunyi dari penglihatan Allah. Dimanapun mereka tersembunyi di tempat paling gelap pun. Allah maha mendengar, tidak ada suara sekecil apapun, bahkan baru getaran jiwa. Allah itu sudah maha mendengar. Tidak dibedakan antara yang sembunyi dan yang terang. Karena Allah itu apa? Mathalul a'la. Bis samawati wal ard, di langit dan di bumi. Wa huwa al-azizul hakim. Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Wa qala laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal sesuatu pun. Walaupun misalnya ada kesamaan dari nama, tapi hakikatnya tidak sama. Wa huwa as-sami'ul basir. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Tidak ada yang semisal walaupun tak dari sisi nama sama, misalnya Allah punya tangan, kita punya tangan. Tapi tangan Allah itu laisa kamitslihi, tidak sama dengan tangan makhluknya. Ini kaidah Ahlus Sunnah di dalam apa? Beriman kepada nama-nama dan sifat Allah. Wa qad dalla fi hadzal amri ta'ifatani. Telah sesat dalam masalah nama dan sifat Allah ini dua kelompok. Ihdahuma, yang pertama al-mu'attilah. Namanya kelompok mu'attilah. Alladzina angkarul asma, yaitu mereka yang mengingkari nama Allah. Nah, wasifat, dan mengingkari sifat-sifat Allah, mengingkari nama dan sifat Allah. Ini para ulama sepakat kufurnya kelompok ini. Di antaranya kelompok Jahmiyah atau Jahm bin Safwan yang dicipta oleh Jahm bin Safwan, sehingga nama kelompoknya disebut kelompok Jahmiyah karena pendirinya atau pencetusnya Jahm bin Safwan mengatakan Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat. Au ba'diha, atau menolak sebagiannya. Nah, sifat Allah itu 20 saja misalnya, atau 40 saja. Nah, itu termasuk kelompok Mu'attilah. 20 saja, apa saja? Allah, wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Sampai akhir. Itu termasuk Mu'attilah mereka ini, menolak. Dan walaupun kita mendengar setiap hari dari masjid-masjid muslimin di kampung kita, itu jangan kita yakini itu akidah yang benar. Itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Bukan keyakinan yang diyakini oleh Rasulullah dan para sahabatnya, bukan keyakinan yang diyakini oleh para murid-murid dari sahabat, at-tabi'un, tabi'ut tabi'in, para imam. Nah, seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sehingga orang-orang di dunia ini jarang yang mensyarah. Mensyarah itu menjelaskan kitab karya Al-Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Kelompok-kelompok yang mengaku pengikut madhab Syafi'i tidak berani menerangkan kitab karya Al-Imam Asy-Syafi'i seperti Ar-Risalah. Imam Syafi'i punya kitab punya kitab Ar-Risalah. Dia tidak berani. Kenapa? Karena kebanyakan orang-orang yang mengaku pengikut Asy-Syafi'iyah di Indonesia terutama itu bukan akidahnya, bukan Ahlus Sunnah. Sementara Imam Asy-Syafi'i sama dengan imam-imam lainnya, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan seterusnya sampai ke Nabi. Kalau ditanya kenapa mereka tidak berani mensyarah, nanti ketahuan itu akidah mereka, kebohongan akidahnya. Walaupun mereka paling lantang menyerukan kamilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka yang benar adalah yang hakikatnya, bukan pengakuannya. Kalau mengaku itu gampang, paling gampang. Orang Yahudi dan Nasrani itu mengaku wa nahnu abnaullah, kami ini anak-anaknya Allah, wa ahibba'u, dan kami ini kecintaan-kecintaan Allah. Itu pengakuan. Sampai dikatakan oleh Allah, kenapa Allah menyiksa kalian? Kalau kalian itu anak-anak Allah, kalau kalian itu kecintaan Allah, kenapa kalian kok disiksa oleh Allah karena dosa-dosa kalian? Nah, artinya ngaku itu gampang. Yang menjadi ukuran apa? Hakikatnya. Kelompok yang sesat yang pertama adalah kelompok Mu'attilah, yaitu orang-orang yang mengingkari nama dan sifat Allah seluruhnya maupun sebagiannya. Zaimina, mereka beranggapan anna isbatiha, bahwa menetapkan nama dan sifat Allah yastalzimut tasbih. Itu konsekuensinya berarti menyerupakan. Ini kesalahan mereka. Kalau menetapkan katanya menyamakan. Padahal enggak. Kita punya tangan, monyet punya tangan kan enggak sama. Tidak sama tangan monyet sama tangan kita. Nah, ayat tasbihullahi ta'ala bi khalqihi, maksudnya kalau menetapkan Allah punya nama dan sifat berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Itu maunya kan mereka membersihkan Allah ya maunya. Tapi karena tidak di atas bimbingan syar'i, tidak di bawah bimbingan sunnah, sesat mereka. Wa hadza za'mu, dan anggapan ini batilun. Itu batil wujuhin dengan beberapa alasan. Minha diantaranya al-awwalu, yang pertama, annahu yastalzimu lawazimun batilatun, bahwa kalau ditolak ini konsekuensinya akan mengandung konsekuensi-konsekuensi yang batil. Kata Naqudi, seperti adanya pertentangan fi kalamillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti banyak ayat-ayat yang harus ditolak. Padahal tidak ada ayat maupun huruf di Al-Quran itu satu huruf saja yang mengandung kebatilan. Bahkan tidak ada di Al-Quran itu ayat-ayat yang tidak manfaat sama sekali, walaupun itu diulang-ulang. Misalnya, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang pertama dengan yang kedua, yang ketiga, walaupun diulang-ulang di situ, bukan berarti tidak ada manfaat di situ. Diterangkan oleh para ulama bahwa apa ayat yang ada di antara dua
di antara bacaan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu mengandung makna yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Nah, wa dzalika anna Allah atsbata li nafsihi al-asma'a was sifat, karena Allah sendiri yang telah menetapkan nama dan sifat. Bagaimana kok kemudian ditolak? Wa nafa'an yakuna kamitslihi syai'un, dan Allah meniadakan bahwa Allah itu tidak ada yang semisal dengannya. Walau kana isbatuha yastalzimu tasbih, kalau menetapkan itu berarti menyamakan, lazima at-tanaqud fi kalamillah, berarti banyak ayat-ayat yang bertentangan yang harus diingkari, tidak diterima, sekedar dibaca. Nah, atau tidak punya makna. Sehingga kelompok ini tidak berani mengatakan Allah itu punya tangan, Allah punya kaki. Yang di wujud qidam bakal juga enggak ada ya, tangan, kaki, tertawa, nah, kagum misalnya. Wa takdzibu ba'di ba'da, dan berarti telah mendustakan ayat-ayat. Nah, asani yang kedua, jadi itu yang pertama tadi konsekuensinya menolak, itu berarti mengatakan Al-Quran itu kalau gitu banyak yang bertentangan dan harus membuang sekian banyak ayat. Yang kedua, annahu la yalzimu min ittifaqi syai'aini fi ismin aw sifatin an yakuna mutamatsilain. Bahwa tidak mengharuskan, kalau ada, tidak mengharuskan adanya kesamaan dua hal itu dalam nama dan sifat. Dalam nama atau sifat berarti sama. Artinya kalau namanya sama atau sifatnya sama itu bukan berarti sama. Nah, tadi contohnya Allah. Anta tarosyah ini, seperti kamu melihat dua orang, yattafiqani fi anna kullan minhuma insan, bahwa ada dua orang semuanya itu manusia. Sami'un basirun, sama-sama mendengar, sama-sama melihat, mutakallimun, sama-sama berbicara. Wala yalzimu min dzalika an yatamatsila fil ma'ani al-insaniyah. Kan tidak sama walaupun dua orang saja, tidak sama walaupun sama-sama mendengar. Nah, sama-sama melihat. As-sam'u wal basar wal kalam wa taral hayawanat, demikian juga kamu melihat hewan-hewan. Nah, laha aidun, hewan juga punya tangan, wa arjulun punya kaki-kaki, wa ayunun punya mata. Wala yalzimu min tifaqa hadza an takuna aidiha wa arjuliha wa ayuniha mutamasilatun. Tidak berarti sama kakinya, tangannya, bukan berarti sama. Nah, jelas ya. Nah, ini penting sekali karena ini masalah keimanan, masalah akidah. Fa idza zaharat tabayun bainal makhluqati, kalau di antara makhluk saja itu terjadi perbedaan. Nah, di antara makhluk saja sudah terjadi perbedaan. Fi ma yattafiqu fi asma'in aw sifatin, dalam perkara yang namanya sama dan sifatnya sama. Sama-sama kaki, nah, sama-sama mendengar, tapi kan tidak sama. Fatabayun bainal khaliq wal makhluk abyan wa ahdun, maka perbedaan antara Allah dan makhluk itu lebih berbeda lagi dan lebih jauh lagi. Ini membantah kelompok apa tadi? Mu'attilah. Apa itu? Mu'attilah itu kelompok apa? Menolak nama dan sifat Allah. Banyak ini, bukan sedikit, hampir mayoritas di Indonesia itu keyakinannya itu, akidahnya mengandung Mu'attilah. Mereka itu kelompok taktil, kelompok Mu'attilah, penolak nama dan sifat Allah, walaupun tidak semuanya ya.
menolak tidak harus semuanya. Karena Ahlus Sunnah itu menetapkan semua yang Allah tetapkan pada dirinya. Nah, At-Taifatus Tsaniyah, kelompok kedua yang menyimpang, Al-Mutasyabbihah, kelompok Mutasyabbihah. Mutasyabbihah itu menyerupakan. Alladzina asbatul asma was sifat. Kelompok ini adalah kelompok yang menetapkan nama dan sifat bagi Allah ma'atasbihillahi ta'ala bikhalqihi. Tapi dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Za'imina anna hadha muqtada dalalatun nusus. Karena ini yang diterangkan oleh nas, kata mereka. Allah punya tangan, kita punya tangan. Berarti sama tangan Allah dengan tangan makhluknya. Li'anna Allah yukhatibul ibad bima yafhamuna. Karena Allah itu berbicara dengan makhluk, dengan hamba, itu dengan suatu yang difahami. Wa hadza za'mu batilun liwujuhin. Keyakinan ini juga batil dari beberapa sisi. Pertama, anna musabahatullah ta'ala li khalqihi amrun batilun. Bahwa menyerupakan Allah dengan makhluk itu perkara yang batil. Yubtiluhul aqlu, yang dibatalkan oleh akal, wasyar'u, oleh syariat, Al-Quran dan hadis. Nah, wala yumkin an yakuna muqtada nususul kitabi was sunnah amrun batilan. Sehingga tidak mungkin Al-Quran dan sunnah itu berisi apa? Suatu yang batil. Nah, Asani yang kedua membantah kelompok ini, anallah khatibul ibad bima yafhamuna min haitsu aslil ma'na. Bahwa Allah berbicara dengan hamba dengan suatu yang difahami dari asal maknanya. Asal makna. Asal makna misalnya kalau tadi contoh tangan. Asal maknanya tangan ya tangan. Yaitu anggota badan yang namanya tangan. Bukan apa? Kepala. Bukan apa? Kaki. Nah, tapi apa? Tangan. Nah, itu asal makna maksudnya. Amal haqiqatu wal kunhu alladhi alaihi dzakal ma'na fa huwa mimma sta'sarallahu ta'ala bi ilmihi. Adapun hakikatnya, hakikat tangan Allah misalnya, walaupun itu sama-sama makna, maka itu perkara yang Allah rahasiakan pada dirinya yang tidak disampaikan kepada hambanya. Fima yata'allaqu bidatihi, perkara-perkara yang berkaitan dengan zat Allah. Makanya sampai ada hadis, jangan kamu memikirkan zat Allah, pikirkan tentang makhluknya. Karena zat Allah itu perkara yang tidak disampaikan oleh Allah. Nah, yang tidak disampaikan apanya? Kaifiyahnya itu bagaimananya. Kalau zatnya ya disampaikan seperti Allah punya mata, itu kan zatnya. Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya dua mata ya. Kalau badan, ada nggak dalil Allah punya badan? Badan itu kan bahasa Arab itu. Fi badanihi. Allah ada nggak? Pernah dengar nggak Allah punya badan? Baru dengar ini ya, ya Pak Sugeng ya. Gimana Pak Glenter? Pernah dengar Allah punya badan? Kalau kaki pernah ya, telinga, mata, tangan, ada banyak ayatnya. Maka di situ yang disebut dengan konsekuensi. Selama konsekuensinya itu memang menuntut itu, artinya sesuatu yang ada tangannya itu apa? Badan, gitu. Sesuatu yang ada kakinya itu apa? Badan.
Tapi tidak boleh mengatakan badan Allah itu seperti badan makhluknya. Fa'idha asbatallahu li nafsihi annahu sami'un. Apabila Allah menetapkan pada dirinya bahwa Allah itu sami, maha mendengar, fa'inna sam'a ma'lumun. Maka mendengar itu, ini sifat ini. Sami ini apa? Nama. Maka mendengar, ini sifat mendengar itu. Maklumun itu maklum, sudah maklum min haitsu aslil makna. Mendengar. Nah, dari makna apa? Sami. Apa itu mendengar? Wa huwa idrakul aswat, yaitu menjangkau suara. Nah, atau menjangkau suara. Lakin hakikatu dzalika, tapi hakikat daripada as-sami bin nisbati ila sam'illah dikaitkan atau disandarkan, dikaitkan dengan pendengaran Allah wa ma'lumatin, maka itu tidak tahu bagaimana pendengaran Allah. Nah, di sini juga kalau ayatnya yang banyak sami. Sami itu nama. Artinya apa? Maha mendengar. Berarti Allah itu mendengar. Tapi kan tidak ada ayat atau hadis yang mengatakan Allah punya telinga. Tidak ada ayatnya. Maka tadi kembali kepada konsekuensi. Selama konsekuensi itu memang dimaknai kepada makna yang agung sesuai dengan keagungan Allah, itu sebagian ulama membolehkan. Tapi kita tidak memastikan, tidak boleh menjazm. Menjazm itu memastikan Allah itu punya telinga. Mana dalilnya? Bingung kita. Tapi kan Allah maha mendengar, ya sudah, Allah maha mendengar. Karena Allah itu punya nama apa? Sami'un. Kalau Allah maha melihat, basir, iya. Allah punya mata, iya. Ada dalilnya. Lianna hakikat as-sam'i, karena hakikat mendengar, tatabayun itu berbeda-beda. Hatta fil mahlukat, walaupun di makhluk saja itu terjadi perbedaan-perbedaan. Tabayunu fiha bainal khaliq wal makhluk abyan wa a'zam. Sehingga apalagi perbedaan antara Allah dan makhluknya tentu lebih jauh. Wa idza akhbara Allahu, kalau Allah Subhanahu wa taala mengabarkan an-nafsi, tentang dirinya, annahu istawa ala arsy, bahwa Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Ini juga kadang kita terperangkap kepada makna bersemayam. Karena di kamus bahasa Indonesia, KBI itu mengartikan arsy itu bersemayam. Apa? Bukan arsy ya, istiwa. Istiwa itu diartikan bersemayam. Sehingga orang membayangkan ketika membaca kamusnya, Allah itu bersila di atas arsy-Nya. Artinya kalau arsy-Nya jatuh, Allah jatuh. Nah, padahal itu tidak. Seperti langit di atas bumi. Langit di atas bumi. Kan kalau buminya jatuh, langitnya masih jauh di atas. Nah, kalau buminya jatuh, langitnya di atas, artinya tidak nempel, tidak tergantung ke bumi. Demikian juga Allah tidak tergantung dengan apa? Arsy. Maka istiwa di tafsirnya itu bermakna istakor. Istakor itu berada tinggi. Allah itu berada tinggi di atas arsy. Gitu. Ketika Allah mengabarkan bahwa Allah itu tinggi di atas arsy-Nya, fa'innal istiwa, maka istiwa min haitsul aslil makna maklum. Istiwa itu sudah maklum, yaitu berada, tinggi berada. Itu makna istiwa. Lakin hakikatul istiwa, tapi hakikat istiwanya Allah allati huwa alaihi ghairu ma'lumatin,
Nah, maka hakikat istiwanya Allah itu bagaimana? Apakah Allah berdiri atau duduk, bersila dan seterusnya? Tidak ada pemberitahuan dari Allah kepada hambanya. Nah, li'anna hakikatal istiwa tatabayun. Karena hakikat istiwa itu berbeda-beda. Fi hakil makhluk, walaupun di makhluk. Kalau di makhluk, istiwa diartikan semayam ya kayak apa orang semedi bersila kayak gitu. Walaisal istiwa ala kursiyin. Nah, tidak dikatakan Allah itu bersemayam di atas kursi, kemudian berada di atas kursinya. Kal istiwa ala rahlin ba'irin sa'bun nufur. Seperti orang yang berada di atas kendaraan onta misalnya. Di atas sekeduk, misalnya, di atas sekeduknya. Fa'idha tabayyana fi hakil makhluk, kalau di makhluk saja makna istiwa itu juga macam-macam. Fatabayun fima bainal khaliq wal makhluk abyan wa a'zam, maka apalagi perbedaan makhluk dengan Allah tentu jauh lebih. Nah, wal imanu billahi ta'ala ala ma wasafna, maka beriman kepada Allah dengan cara yang telah diterangkan. Yang telah diterangkan gimana caranya? Kalau ditanya gimana cara kita akan ngaku ahlus sunnah. Bagaimana caranya ahlus sunnah beriman kepada Allah? Gimana Pak Hamid? Menetapkan apa yang Allah tetapkan pada dirinya dan yang ditetapkan oleh Rasulnya dengan tanpa apa tadi? Tahrif. Tidak boleh ditahrif. Apa tahrif? Diselewengkan maknanya. Tidak boleh yang kedua ditaktil. Apa taktil tadi? Ditolak. Yang ketiga ditakyif. Apa takyif? Dibagaimanakan. Yang keempat tidak boleh tamsil, dipermisalkan. Ini harus paham, hafal cara ahlus sunnah beriman kepada Allah, kepada nama-nama dan sifat Allah. Karena itu banyak sekali penyimpangan karena tidak mengerti caranya tadi. Beriman kepada nama-nama dan sifat Allah itu akan membuahkan beberapa faidah yang sangat besar bagi kaum mukminin. Yang pertama, tahqiqu tauhidillah, akan membenarkan tauhidnya kepada Allah. Bihaitsu la yata'allaqu bi ghairihi raja'un, yaitu dengan tidak berharap pada selain Allah. Nah, karena dia paham dan dia yakin, saya yakinnya bahwa Allah itu as-samad, Allah yang mencukupi, Allah yang memenuhi, sehingga dia tidak bergantung pada selain Allah. Wala khaufan, tidak takut pada selain Allah, wala ya'budu ghairahu, dan tidak beribadah kepada selainnya. Ini kan buah terbaik. Nah, saniyatun yang kedua buahnya kamalu mahabbatillah, sempurnanya kecintaannya kepada Allah. Wa ta'zimuhu, dan pengagungannya, bimuqtada asma'ihil husna, yang itu merupakan kandungan atau buah dari mempelajari al-asmaul husna. Nah, wa sifatihil ulya, dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Nah, cuma kita belum bahas secara rinci asmaul husna. Nah, tapi kalau itu dibahas pasti buahnya seperti ini. Cinta kepada Allah, makin dibahas makin cinta kepada Allah. Nah, maka untuk menyadarkan manusia bahwa dirinya sedang berjalan kepada Allah dengan perjalanan yang sangat cepat, itu ini mengenal
karunia Allah atau nikmat Allah pada dirinya. Misalnya kita diberi oleh Allah mata. Ini kan karunia dari Allah mata. 2 lagi. Kemudian bisa melihat lagi. Hari ini bisa melihat kemarin, bisa melihat besok, insya Allah, dan seterusnya. Itu kan kebaikan-kebaikan Allah yang terus menerus. Yang itu gratis, karena yang kenikmatan itu gratis, tidak bisa dibalas oleh amalan ibadah kita, walaupun kita itu akan melaksanakan ibadah semaksimal mungkin. Pernah Rasulullah bercerita apa? Ada seorang yang terdampar 500 tahun beribadah kepada Allah saja, tidak berbuat maksiat, tidak berbuat dosa. Kemudian setelah meninggal, kata Allah, masukkan ke surga karena rahmatku. Komplain orang itu, lo mana nilai ibadah saya 500 tahun? Oh ya, coba ditimbang. Nah, setelah ditimbang ternyata tidak mengimbangi 1 mata saja. Nah, bagaimana kemudian kita ibadahnya masih, itu tadi ibadah yang benar, yang memang sudah diterima oleh Allah ibadahnya. Ibadah kita, apa kita meyakini ibadah kita ini benar? Apa kita meyakini ibadah kita ini diterima oleh Allah? Itu kita tidak meyakini, bahkan kita masih sangat cemas, sangat takut, sangat khawatir ibadah kita tidak diterima. Hatta walaupun itu diterima oleh Allah, tidak seimbang sama sekali dengan karunia Allah yang sangat besar pada kita. Belum lagi nafas, belum lagi bisa ngunyah. Bisa ngunyah itu kenikmatan. Ketika oleh Allah disumbat saraf dari otak ke mulut saja, itu bisa mulut gak bisa mangop gini, ya, gak bisa nutup mata, mulutnya ada tapi gak bisa nutup, gak bisa bicara. Kenapa? Terputus itunya, komando dari otaknya yang disebut dengan apa? Stroke, ya. Tapi kita bisa bicara terus setiap hari, baca Subhanallah, Subhanallah, walhamdulillah, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ada suaranya. Nah, diberi oleh Allah udara untuk nafas masuk ke dalam kerongkongan lewat kerongkongan apa tenggorokan? Lewat tenggorokan masuk ke paru-paru, dari paru-paru dikeluarkan lagi, kemudian di paru-paru itu juga untuk memompa supaya peredaran darah berjalan ke seluruh tubuh. Teknologi sangat besar dari Allah SWT setiap kita. Setiap saat kita ini diberikan, artinya sama sekali kita itu tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Apa balasan kita pada Allah? Maka dengan kita menyadari itu, betapa Allah SWT besar kenikmatannya pada diri kita. Nah, maka muncul apa namanya ini? Cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Dari paru-paru keluar lewat mulut. Maka di mulut itu diolah oleh lidah, oleh bibir, oleh gigi. Udara tadi yang keluar dari paru-paru. Maka diolah menjadi 28 huruf yang disebut dengan makharijul huruf. A, ba, ta, sa, ja, seterusnya. Jadi kata-kata, jadi huruf, jadi kata-kata. Kemudian kata-kata diolah, di sana ada 2, ada petunjuk, ada larangan, ada orang yang mengajarkan pada kebaikan, ada yang mengajarkan pada kejelekan. Nah, dari pengolahan apa itu? Udara. Udara juga masih ada yang nganter. Ketika keluar dari lisan kita, ada yang nganter ke telinganya orang. Dengan jujur, ketika saya bilang A, sampainya ke sampean, bilang apa dia? A. Nggak bilang B, dia jujur. Nah, ada pengantarnya. Betapa Allah itu maha rahmah.
Nah, maka kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Kesadaran kita akan besarnya nikmat Allah pada diri kita ini akan membangkitkan kesadaran kita untuk kita berada di jalan yang lurus, hati-hati dari jalan yang bengkok. Buah ketiga dari beriman kepada Allah, nama dan sifat Allah, tahqiqu ibadatihi, akan membenarkan ibadahnya. Ini tadi ya, sebagai buahnya karena sudah muncul kecintaannya kepada Allah, maka dia akan cemburu pada dirinya. Jangan sampai dia kemudian lalai. Lalai itu keluar dari maksud diciptakan. Untuk apa Allah menciptakan diri kita? Untuk beribadah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Tidaklah manusia diperintah kecuali beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka dia akan bersungguh-sungguh memperbaiki ibadahnya. Nah, secara zahir dan batin bifi'li ma umira bihi, dengan menjalani apa yang diperintah, wajtinabu ma naha anhu, dan menjauhi apa yang dilarangnya. Sampai sini titik selesai pembahasan rukun iman pertama, iman kepada Allah Azza wa Jalla. Ada 4 cakupan: iman dengan wujudnya Allah, iman dengan rububiyah Allah, beriman kepada uluhiyah Allah, yang keempat beriman dengan nama-nama dan sifat Allah. Setiap orang yang membahas rukun iman, itu mesti itu cakupannya dari rukun iman pertama, dan insyaallah akan kita lanjutkan rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada malaikat pada pertemuan berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan bahasan ini meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, meningkatkan, menerangkan cahaya hati kita, dan menghapuskan dosa-dosa kita, menghilangkan kotoran-kotoran hati kita, sehingga kita berharap menghadap Allah Azza wa Jalla dengan hati yang salim, hati yang selamat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.